Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menafsirkan surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat yang ke-23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Baiklah, selanjutnya ayat yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu syu'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang artinya, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Baiklah, selanjutnya ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika syu'an illa ayyusjana au azabul alim. Yang artinya, dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Baiklah, selanjutnya ayat yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya rawadatni an nafsi wasyahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubuli fasaddaqat wa huwa minal kazibin. Yang artinya, dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazzabat wa huwa minas shadiqin. Yang artinya, dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Baiklah, selanjutnya ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yang artinya, maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Baiklah, selanjutnya ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu a'rid an haza wastaghfiri li zambik innaki kunti minal khati'in. Yang artinya, wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Shadaqallahul azim.
Surat Yusuf ayat 23-29 menceritakan ujian besar yang dihadapi Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri Al-Aziz, majikannya di Mesir. Dalam ayat 23 disebutkan bahwa perempuan itu berusaha menggoda Yusuf secara terang-terangan. Ia menutup pintu-pintu rapat-rapat dan mengajak Yusuf berbuat maksiat. Namun, Yusuf dengan tegas menolak ajakan itu seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah," karena ia sadar bahwa perbuatan itu adalah bentuk kezaliman. Dan ia menghormati majikannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Dalam ayat 28 dijelaskan bahwa godaan itu sangat berat. Bahkan Yusuf hampir tergoda seandainya Allah tidak menunjukkan tanda atau petunjuknya kepadanya. Hal itu menunjukkan bahwa perlindungan Allah sangat kuat bagi hamba-hamba yang ikhlas. Dan Allah ingin menjaga Yusuf dari perbuatan buruk dan keji. Ayat yang ke-25, Yusuf berlari menuju pintu untuk melarikan diri dari perempuan itu. Namun ia mengejarnya hingga baju Yusuf robek dari belakang. Saat pintu terbuka, mereka bertemu dengan suami perempuan itu. Untuk menutupi kesalahannya, perempuan itu justru memfitnah Yusuf, menuduhnya hendak berbuat buruk kepadanya, dan menuntut Yusuf agar dihukum berat. Namun, Yusuf tidak tinggal diam. Pada ayat 26, ia membela diri dan mengatakan bahwa perempuan itu yang sebenarnya menggodanya. Lalu seorang saksi dari pihak perempuan memberi solusi cerdas dengan mengatakan bahwa jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka Yusuf bersalah. Tetapi jika robek di bagian belakang, maka Yusuf yang benar. Ayat yang ke-27 terbukti bahwa baju Yusuf robek dari belakang, sehingga tuduhan perempuan itu terbantahkan. Suami perempuan itu menyadari kebenaran yang terjadi, dan dalam ayat 28 ia mengatakan bahwa peristiwa itu adalah bagian dari tipu daya perempuan yang sangat besar. Ini bukan berarti merendahkan kaum perempuan secara umum, melainkan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh godaan yang datang dari syahwat jika tidak dihindari. Pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 29, Al-Aziz meminta Yusuf untuk melupakan peristiwa itu agar tidak menimbulkan skandal. Dan ia menyuruh istrinya untuk memohon ampun kepada Allah karena ia tahu bahwa istrinya bersalah. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga diri dari godaan, kekuatan iman dalam menghadapi fitnah, serta pentingnya kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup.